Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami yaitu strategi bersaing dalam kewirausahaan yang disusun oleh Iren Septiafada, Anissa Dava Mutmainah, dan Ade Kurniawan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Aryandra Satria, SPDI, MPD. Materi yang pertama yaitu strategi konteks, strategi generik, dan keunggulan dalam bersaing adalah strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilihnya. Keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan ruang lingkup kegiatan untuk bagaimana perusahaan berusaha mencapainya, yaitu menghasilkan 3 strategi untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri. 3 strategi tersebut yaitu biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. 3 strategi keunggulan dalam bersaing. Yang pertama, biaya rendah. Semakin besar pangsa pasar, semakin besar pengurangan biaya. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasaran maupun inovasi. Dan yang terakhir yaitu fokus. Perusahaan fokus untuk pasar yang lebih sempit atau ceruk pasar. Perusahaan dapat memiliki strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi. Materi yang kedua yaitu pengelolaan kewirausahaan. Pengelolaan kewirausahaan adalah mengatur kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang-orang secara teratur dengan bantuan segala aktivitas untuk mencapai suatu usaha. Beberapa hal yang menjadi patokan utama dalam mengatur usaha diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan produksi, dan yang kedua, pengelolaan pemasaran, yang ketiga, pengelolaan distribusi, dan yang keempat, pengelolaan keuangan. Pengelolaan kewirausahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi merupakan pengaturan dan perencanaan terkait ketersediaan bahan baku maupun bahan jadi yang setiap dipasarkan pada sebuah perusahaan bisnis. Pengelolaan di bidang produksi menyangkut bagaimana proses produksi itu bisa berlangsung dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang diminati oleh konsumen. Yang kedua, pengelolaan pemasaran, yaitu segala bentuk perencanaan, target, serta tujuan dan hasil dari sebuah proses pemasaran. Penjualan yang meningkat dan upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen merupakan target utama dari sebuah pengelolaan pemasaran. Yang ketiga, pengelolaan distribusi, yaitu proses penyaluran barang produksi atau layanan jasa kepada konsumen sangat ditentukan oleh bagaimana pola pengelolaan distribusi tersebut dirancang oleh sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan di dalam sebuah usaha bisnis menyangkut transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan sebuah perusahaan. Perencanaan usaha. Perencanaan usaha yaitu perencanaan komponen usaha yang sering dikenal dengan istilah business plan, berupa sebuah dokumen yang menunjuk kemampuan bisnis tersebut dalam menjual produk dan jasanya. Berikut ini 6 komponen perencanaan usaha yang perlu kita ketahui, yaitu ada 7. Yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, memahami pesaing. Yang keempat, pesaing pengembangan. Yang kelima, rencana operasional. Dan yang terakhir, perhitungan biaya. Selanjutnya, objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suparman Sumo Hamijaja, objek studi kewirausahaan meliputi 1. Kemampuan merumuskan tujuan usaha. 2. Kemampuan memotivasi diri. Ketiga, kemampuan untuk berinovasi. Kelima, kemampuan membentuk modal uang atau barang modal. Selanjutnya, teknik dan strategi pemasaran.
Teknik atau strategi pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, berikut adalah strategi pemasaran produk yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. 1. Kenali pasar atau pelanggan. 2. Memilih lokasi pemasaran yang tepat. 3. Memanfaatkan media sosial. Yang keempat, menawarkan promo yang menarik. Yang kelima, mengikuti tren atau perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.